Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin sebuah kenyataan mengejutkan bahwa J pada nama Jokowi adalah just tip. Mari kita bahas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Selamat datang kembali di Sila. Ini adalah konten di mana gue akan ngomongin politik eksklusif untuk para member, kecuali para member menghendaki ini untuk dirilis kepada halayak umum. Kita akan ngomongin sesuatu yang sebenarnya udah lewat, karena pilkadanya udah kelar. Tapi bahayanya, ancamannya masih akan terasa sampai dengan 5 tahun ke depan. Suatu hari Pak Prabowo berpidato. Di pidato tersebut, gue lupa tapi dalam rangka apa, tapi masih ada di YouTube kok. Di pidato tersebut beliau bilang, saya tidak akan ikut campur pilkada, saya tidak akan cawe-cawe pilkada, saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan cawe-cawe. Nah, masalahnya berapa hari kemudian semuanya pada cawe-cawe. Prabowo bikin surat yang ngajak orang untuk memilih. Prabowo bikin video mengendorse saat itu calon kepala daerah. Dan Pak Jokowi juga melakukan endorsement. Nah, gue nggak tahu lu udah lihat atau belum. Gue sih, nanti gue coba ya. Gue coba untuk masukin klip beliau just tip, tapi kalau gue masukin nanti AdSense gue nggak bisa gue nyalain, jadi gue nggak tahu. Tapi lu bisa, coba lu cari aja Jokowi titip di YouTube. Nanti muncul kompilasi video dia ngomong hal yang sama. Saya titip Solo kepada, nanti dia bilang, saya titip Denpasar, saya titip, semuanya dititipin, puluhan, Morowali, Tulungagung, Temanggung, nggak tahu sih bener atau nggak, tapi maksudnya banyak banget. Tapi intinya dia bukan nitip, dia ngendorse. Pak Jokowi lagi ngendorse orang-orang ini. Orang-orang ini tentu senang di-endorse sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan faktor penambah. Kalau Pak Jokowi bilang, saya dukung Anda, dan videonya itu nyebar, rakyat akan bilang, oh Jokowi, aku suka Jokowi, aku pilih siapa yang Jokowi pilih, kan gitu kan. Cuman di satu tempat, dukungan Jokowi menjadi faktor pengurang. Itu adalah Pilkada DKI Jakarta. Itulah kenapa pada akhirnya Pramono Anung dan Rano Karno jadi menang satu putaran. Karena bukan juga mereka dapat faktor tambahan, faktor penambah suara dari Anies Baswedan. Lawannya faktor mengalami kerugian dapat faktor pengurangan. Karena ternyata dampaknya Pak Jokowi justru negatif untuk Ridwan Kamil. Nah, orang kemudian akan bilang, tapi kan Pak Jokowi bukan presiden, Pak Jokowi kan bukan jabatan apa-apa. Emang dia salah apa? Nggak salah apa-apa. Nah memang nggak salah, tapi inilah balik lagi kenapa kita perlu untuk mendiskusikan baik dan benar. Kalau ngomongin salah benar, Pak Jokowi benar. Tapi kalau ngomongin baik dan buruk, apa yang Pak Jokowi lakukan itu tidak baik. Karena dia cawe-cawe. Sekarang gini, kenapa Prabowo bilang saya yakin Pak Jokowi nggak akan cawe-cawe? Kenapa coba? Karena Pak Prabowo tahu itu salah. Kalau emang tidak apa-apa untuk cawe-cawe, tidak apa-apa untuk terlibat, tidak apa-apa untuk nunjukin dukungan, Pak Prabowo nggak perlu ngomong gitu kan. Tapi fakta bahwa Pak Prabowo ngomong gitu, secara langsung beliau mengindikasi bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Mungkin tidak salah, tidak ada aturan yang dilanggar, berarti benar, tapi enggak baik. Karena pertanyaannya kemudian adalah, apa yang Pak Jokowi dapat dari memberikan dukungan tersebut? Banyak orang memprediksi Gibran ini akan maju di periode selanjutnya. Karena Pak Prabowo tidak lagi muda, tidak lagi bugar, dan nggak tahu ya, gue sih nggak kaget kalau Pak Prabowo tidak jalan di periode selanjutnya. Kalau jalan sih ya udahlah maklum. Tapi kalaupun Prabowo jalan di periode kedua, masih ada kemungkinan Gibran akan jadi lawannya dia loh. Masih ada kemungkinan. Dari mana kita bisa ngeraba Gibran akan maju di 2029?
dari usaha yang kita lakukan sekarang. Di Siniar Hiduplah Indonesia Maya, gue sempat ngomongin soal usaha campaign yang Gibran lakukan sejak dini. Dari lapor Mas Wapres, ya kan? Ini kan sebenarnya kan lebih ke PR ya, daripada benar-benar program pemerintah. Karena ngapain coba Wapres nerima komplain. Wapres itu levelnya menyelesaikan komplain, nerima komplain mah yang lain. Dan kenapa gue percaya ini urusan branding? Kenapa namanya lapor Mas Wapres? Kan lapornya bukan ke Gibran, lapornya ke pemerintah Republik Indonesia. Kenapa nggak lapor pemerintah Kenapa harus lapor Mas Wapres? Karena bagian dari branding. Ditambah kemarin Gibran bagi-bagi bansos. Di bansosnya yang gue jadiin kaos juga pada akhirnya, tidak dijual untuk diri gue sendiri, ada Istana Wakil Presiden dan di bawahnya tulisan bantuan Wapres Gibran. Bukan duit Gibran itu. Katanya Hasan Nasbi, itu adalah duit operasional Wapres. Jadi Wapres kan punya duit operasional. Duitnya boleh dong disumbangin? Boleh. Tapi kan duit operasional Wapres kan tetap bukan duit Gibran. Duit rakyat Indonesia. Kalau mau bilang bantuan rakyat Indonesia. Atau seminimalnya bantuan pemerintah Republik Indonesia. Kalau dibilang bantuan Wapres Gibran, orang mikirnya ini Gibran yang ngebantu. Emang itu yang pengen dicapai. Persepsi itu yang pengen dicapai. Oh, gue dibantuin Gibran. Padahal enggak, lu dibantuin sama pemerintah Republik Indonesia. Enggak, bahkan lu dibantuin sama sesama rakyat Indonesia. Nah, kenapa itu yang dilakukan? Kenapa tulisannya bantuan Wapres Gibran? Karena branding. Untuk apa? Jangka pendeknya, sekarang udah nggak mungkin terjadi. Tapi jangka pendeknya waktu itu adalah kalau ada bantuan 2 putaran, suara dan endorsement Gibran jadi ada manfaatnya. Tapi di luar itu, Gibrannya juga jadi punya usaha untuk branding. Terus saja. Untuk apa Gibran branding? Untuk 2029. Karena yang Pak Jokowi lakukan, itu kan sebenarnya kan bagian dari politik balas budi. Lu gue bantu, gue bawa nih fans gue untuk dukung lu. Ketika lu terpilih, ingat ya waktu itu gue yang bantu lu. Gue mau balas budi. 2029 anak gue maju, tolong dibantu. Pada akhirnya seperti yang kita tahu, yang di-endorse Jokowi hampir semuanya menang. Hampir semuanya menang. Yang berarti pengaruh Jokowi tersebar di hampir seluruh Indonesia. Ketika kepala daerah ini yang bisa menjabat itu dibantu sama Jokowi, maka suatu hari Jokowi minta tolong, bantuan, dipermudah segala macam urusan kampanye anak gue nanti di tempat lo. Kalau bisa dibantu secara logistik, dikasih dukungan secara terbuka. Prakteknya udah terjadi kemarin. Kalau menteri yang ngomong dia mendukung paslon, kita kan bertanya-tanya, lu lagi ngomong ini dalam konteks menteri atau dalam konteks pribadi nih? Kalau gubernur, wali kota yang nunjukin dukungannya dan ngajak rakyat untuk mendukung, ini gue lagi disuruh milih paslon tertentu sama gubernur atau sama individu nih? Karena gue sih nggak mau milih yang lu tunjuk. Tapi kalau misalnya nanti gue nggak milih yang lu tunjuk, ribet gue sebagai warga lu, sebagai anak buah lu. Jadi susah kan? Nah nanti ketika Gibran misalnya maju, orang-orang yang dibantu Jokowi ini besar kemungkinan akan mengendorse Gibran. Mereka akan menggunakan platform mereka untuk bilang dukung Gibran. Dan kalau wali kotanya yang bilang dukung Gibran, gubernurnya, bupatinya ngomong dukung Gibran, ya warganya berangkatlah. Kuatlah pijakan Gibran untuk 2029. Kelihatannya sih memang mereka memprediksi lawan yang berat di 2029. Makanya persiapannya harus dari sekarang. Nggak ada malasnya. Nggak ada nyantainya. Nggak, oh habis menang, santai dulu enggak. Habis menang langsung kerja untuk berikutnya. Setidaknya itu yang saya percaya. Itu aja dari gua. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode Sila minggu depan seperti biasa. Tulis di kolom komentar apakah menurut lo ini layak untuk dirilis untuk umum atau tidak. Kalau lo bilang rilis bang, gue rilis.
Kalau lu bilang tahan bang, tidak gue rilis. Terima kasih banyak. Bye-bye.